kejauhan piye? Ngasih gini. Apa next nih? Tes, suara saya jelas? Jelas, Pak. Tapi berisik banget, Pak. Berisik banget.
Tes. Kedengaran, Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Jadi banyak yang itu jadi matiin ya. Suaranya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini hari Jumat ya Sayyidul Ayyam, MTS Fathahillah bersama guru-guru dan juga tim IT dapat melaksanakan kegiatan rapat pertemuan kepala sekolah, pengurus sekolah dengan Bapak Ibu ya. Tapi kalau dilihatnya nama-namanya kebanyakan ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Pada hari ini syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Subhanahu wa taala. Segala puji syukur kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmat-nikmatnya yang telah kita rasakan dan kita telah menikmatinya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, hari ini memang agendanya berhubung kemarin ada acara sosialisasi KJP dan BPMS dan PTM melalui Zoom. Jadi pihak sekolah juga harus menginformasikan ya hal-hal tersebut. Memang tidak sedetail apa yang diinformasikan dari Diknas ataupun Depag. Jadi kita ambil poin-poinnya saja, Bu, ya. Ambil poin-poinnya saja sebagaimana yang telah kita persiapkan sebelumnya. Insya Allah nanti juga dalam hal ini akan dibantu oleh operator kita Pak Zaki dan Bu Laras yang akan menambah ya informasi karena mereka juga ikut Zoom. Kalau saya kemarin nggak konten di Zoom-nya karena ada pertemuan kelas dan juga lagi ada perbaikan-perbaikan. Yang nantinya ibu-ibu bisa mengkonsultasikan ataupun ibu bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan KJP dan juga berkaitan dengan BPMS. BPMS khusus untuk kelas 8 ya. Jadi kalau KJP dari kelas 8 yang sekarang yang kemarin tidak pada mengumpulkan surat kuasa debit, kemudian kelas 9 dan alumni yang sudah mengumpulkan surat kuasa debitnya. Nah untuk kelas 8 pula ya insya Allah nanti akan dikeluarkan juga peraturan-peraturan mengenai bagaimana cara mendebit BPMS atau yang ibu bilang uang pangkal. Yang dananya alhamdulillah di rekening ibu-ibu yang kelas 8 tuh kan bapak-bapak atau ibu-ibu di kelas 8 itu sudah ada sejumlah 1,5 juta ya. Memang KJP ini Bu kalau kita lihat ya kemarin kalau ya, informasinya intinya bulan September alhamdulillah dananya udah air Bu yang 300 udah cair belum Bu? Jadi insya Allah dana yang 300 rupiah per bulan untuk September ini udah cair katanya. Dan Ibu juga mohon dengan sangat ya itu sering-sering ngeprint. Jadi tolong di print sebulan sekali lah ngeprint ke DKI, Bank DKI print sehingga nanti tahu betul apakah KJP-nya masih jalan atau tidak. Apakah KJP-nya karena yang punya bank, Iya. yang punya ATM ya nanti tolong Yang punya buku cek di print. ya jangan sampai
nanti udah 3-4 bulan baru nanti nggak tahuan jejak ngeprint, sehingga kita bisa tahu apakah ATM kita, rekening kita di KJP itu berjalan atau tidak. Jika ya ada yang berkenaan dengan masalah, ya kadang-kadang ada yang bilang mati gitu, ATM-nya mati, ATM-nya apa ya bermasalah, silakan datang ke sekolah, nanti sekolah yang membuat surat pengantar, buat pengantar untuk KP 04 di Jatinegara, dekat kalau kita lihat terminal Kampung Melayu. Hal lain yang tentang KJP, Bapak Ibu, ya itu kemarin yang jelas itu pengurusan pendataan KJP periode kedua, ya, yang insya Allah nanti ibu-ibu akan memberikan pemberkasan lagi, ya, pemberkasan, dimana nanti kalau ada masalah tinggal di kelurahan. Kenapa kok ini nggak ada? Kenapa ini nggak ada? Karena datanya ada di Dukcapil, ya. Jadi kalau ibu pengen ngecek nama ibu atau enggak di website info KJP, ya kalau yang rajin tuh biasanya lihat itu nama anaknya ada atau tidak, nama anaknya tidak, berapa yang nggak ada, kemudian dari sekolah mana, itu ada info di KJP, ya. Nah harusnya ya nanti ya ibu juga harus rajin lihat info-info KJP, karena lebih cepat ibu ambil HP kemudian cari di Google info KJP Bank DKI, itu lebih jelas. Mau KJP keluar, ibu mau nanya tentang apa? Ya, sehingga apa? Agar apa yang ibu miliki sekarang ini, dana KJP yang sekarang ini berjalan dengan lancar, ya. Jangan pas duitnya mau ini baru inian.
akan menjadi 300.
ke dalam keputusan dinas
yang perlu diketahui, semuanya hari ini serba beda ya, baik PJJ ataupun PTM serba beda. Nah, pada kesempatan ini cuma sebentar saya kasih memberikan informasi untuk PJJ ibu-ibu, bapak anaknya. Oh iya gitu. TS. Ya, tolong anaknya itu HP-nya itu profilnya ya harus gambar dia seragam ya. Nah, jadi untuk kelas online itu adalah kelas gitu. Jadi ada beberapa tata tertibnya sama dengan tata tertib sekolah gitu. Artinya ngomongnya juga harus bagus. Terus kemudian juga bila menyampaikan pendapat juga harus bagus kan gitu kan. Gitu. Jadi tidak setulis-tulisnya. Ya, kadang-kadang suka ada anak yang minta keterangan dari gurunya, Bapak Ibu saya kurang paham nih. Kemudian ada anak langsung chatting, blow on amat gitu dalam chatting itu kata-kata kasar ya. Itu tidak dibenarkan seperti itu. Mereka menganggap itu chatting dengan HP per HP gitu, padahal itu kan online. Semuanya orang bisa melihat kelasnya. Itu lagi. Kemudian juga dalam PTM ini sangat terbatas sekali. PTM itu adalah kita memang di sekolah kita memang belum dapat izin, namun kita berupaya untuk menggunakan waktunya sedemikian mungkin sehingga kepada Bapak Ibu anaknya benar-benar untuk menjaga anaknya, memberikan informasi kan, jangan lupa bawa masker, bisa juga 2 untuk gantian, sanitizer. Kemudian juga setelah pelajaran langsung pulang, jangan main-main, ya kan, dihindari jangan sampai kumpul. Khawatir nanti ada petugas lain yang memang melihat. Jadi nanti terganggu lagi. Padahal pernah juga senang sekolahan, guru juga senang sekolahan. Mudah-mudahan dengan kesenangan sekolahan ini imun kita semakin baik dan semuanya. Mudah-mudahan lancar. Itu Bu. Jadi untuk PTM sangat terbatas, kelasnya juga dibagi-bagi. Jadi ada beberapa yang kita harus informasikan. Kenapa tidak bawa handphone? Ya handphone memang ketika sekolah juga tidak diperbolehkan. Ada yang boleh diperbolehkan, memang saya izinin, tapi titip gitu ya. Karena mereka bisa berhubungan dengan orang tuanya yang mau dijemput, kemudian juga mereka untuk memesan ojek online. Seperti tadi hari ini anak Jumat ada yang HP-nya mati, kemudian rumahnya di Gang Arab, aduh, kan akhirnya karena memang segala sesuatunya saya harus mengantar beliau. Alhamdulillah ya. Nah demikian Bapak Ibu yang berbahagia, semuanya sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Haji Taufik Abdullah, wakil bidang kesiswaan. Ya. Setelah itu Bu sudah siap atau belum? Sambil menginfokan untuk persiapan kelas 8 untuk KM asesmen kompetensi untuk siswa ya. Ya, jadi yang keluar itu memang sebagian secara sampling doakan. Jadi yang terpilih kelas 8 PMT daftar nominasi tetap itu hanya yang dipilih oleh dinas ya, yaitu sebagai jadi nanti tidak ada kemungkinan kemudian akan melakukan AKM secara mandiri dan itu untuk seluruh siswa dalam satu angkatan per tahun. Jadi tolong dipersiapkan karena ANDK ya berbasis komputer, jadi asesmen berbasis komputer.
ini perlu dilaksanakan, dan ini diharapkan semua mulai bersihnya besok pekan depan hari Selasa, Rabu 2 hari. Lalu pada awal Oktober nanti akan dilakukan kegiatan resmi ujian NDK. Jadi mohon dipersiapkan, nanti juga akan ada saya selaku memberikan untuk asesmen. Nanti ini ada para peserta visual tersebut untuk kelas 8. Untuk kelas 9 persiapan dari sekarang. Ujian masih berkas-berkas lisan karena dalam alumni yang keluar itu hampir 30 lisannya bermasalah. Jika itu tidak menutup kemungkinan UAS tidak kesalahan. Nanti akan kami kirimkan link lisan dicek secara mandiri, karena hari tahun ini sudah bisa mengurus lisan secara mandiri bukan dari sekolah. Jadi nanti kami kirimkan linknya, silakan diverifikasi, jika ada salah dibenerin. Jadi kalau ada masalah, misalkan kendala dalam isi mengakses dan lain, silahkan ditanyakan ke saya. Itu untuk pesan. Terus untuk informasi persiapan PTM dalam hal ini asesmen penggunaan data ya, atau melengkapi data. Kami dari sekolah hari ini tadi ada sosialisasi mendadak, dan hari Senin itu udah turun SK Kanwil, artinya besok sudah cut off. Cut off itu artinya mengambil data dari web sekolah atau hasil pengisian PTM siap belajar pemenang itu yang kami kirimkan beberapa hari waktu lalu untuk diisi. Memang sempat terjadi untuk akses, karena itu diakses se-Indonesia, tapi itu kan cuma ruang biasa.
Oke, saya kembali dulu ke Muhammad ini udah nyala. Ramadan Zulkarnain. Kelas 92. Pak, saya menanya. Bu. Lagi dah hidup. Dah Bu. Tangan Bu. Ya nih saya menanya Pak, itu kan KJP buat SPP kan ya. Kalau belum turun, apakah masih terus Pak? Kalau KJP kan buat SPP yang itu yang Pak, maaf ya nah ini kan belum, berarti harus pakai kas dulu ya Pak? ini buat Bang Panggalki yang BPMS. Kalau Bu ya. Oke, silakan Bu Ramana tadi dapat SPP untuk SPP ya betul. Ya, Pak. Yo. Terus Ya, itu BPNS bukan BPS Pak, KJP Pak. KJP Ya. buat SPP itu kapan ada lagi ya Pak? oh gitu. Nah, kalau untuk yang dapat SPP ini kan ada dua periode ya Pak. Ya dua periode karena sebelumnya kita terlambat dan kita hari ini sedang diproses, semoga setelah Zoom ini kan karena ini juga salah satunya harus persyaratannya adalah harus melakukan pertemuan dengan orang tua wali. Makanya saya minta tolong untuk diisi Google Form-nya sehingga kita bisa cepat bawa lampiran tersebut itu udah rapi, tinggal bawa absennya. Kemarin udah bikin absen yang Ibu tanda tangan pengumpulan tugas, ternyata kan nggak boleh yang langsung, kita harus by online pertemuannya, nggak bisa pertemuannya dengan seperti langsung, jadi ntar kedeteksi sama Pemda yang lain, jadi harus dengan Zoom meeting seperti ini gitu. Nah dilampirin nanti di sini lampirkan. Nah, kemudian itu bisa cepat dieksekusi sehingga bisa lanjut ke BPMS gitu. Oh, silakan Bu Laras, ada tambahan info? Iya, kalau untuk mungkin saya sedikit tambahan untuk kalau saya sekedar tambahan untuk di bagian KJP sama BPMS. Untuk BPMS saat ini memang kita baru mau memulai untuk proses pencairan karena memang dari atas dari koordinasi antara Pempat OP sama Bang Dika itu baru mulai rapi, jadinya kalaupun nantinya tadinya saya sama Pauti mau memproses itu dari sebelumnya, takutnya malah nanti selesainya tuh lebih lama daripada KJP, karena perlu diketahui untuk proses pendebitan tuh memang agak panjang prosesnya. Jadi kita dari kita berkoordinasi dengan orang tua, kemudian dari sekolah, karena sekolah seyoganya hanya sebatas panjang tangannya dari pemerintahan ke tua. Jadi nanti dari sekolah ke orang tua, terus habis itu nanti dari sekolah pun kita harus ke Kemenak tingkat kota, terus habis itu baru kita ke Pempat OP, selanjutnya baru ke persetujuan di Bank DKI. Di Bank DKI pun belum tentu sehari 2 hari selesai, karena pemeriksaan kebetulan kita dapatnya Bank DKI-nya yang di wali kota, dan kebetulan pemeriksaannya juga cukup ketat, makanya di situ agak lebih prosesnya agak lebih lama. Dan kita sering bilang kan setiap mau debit tuh, Bu tanda tangannya jangan sampai beda ya sama KTP. Nah itu karena di situ dia kendalanya, kadang ada beberapa orang tua yang tanda tangannya itu berbeda dengan KTP, sedangkan di setiap perbankan itu kita harus untuk tanda tangan yang mengurusi segala keuangan di perbankan itu harus sama persis sama yang di KTP. Itu kadang kendalanya. Selain itu, kalau untuk BPMS mudah-mudahan kita bisa mulai mulai sebentar lagi untuk pendebitannya. Cuman saya informasikan lagi kalau prosesnya nggak cepat, emang butuh waktu. Terus kalau untuk KJP tadi sudah diinformasikan untuk pendebitan masih di proses penandatanganan, sama ada beberapa berkas yang memang harus dilengkapi juga. Dan saya kemarin ada beberapa, saya mohon maaf juga karena ada beberapa siswa yang ketinggalan. Kita
ketinggalan untuk memberikan berkas-berkas ya, karena bukan saya nggak mau terima atau mempersulit, karena kan kita sudah memberi waktu untuk pengumpulan berkas itu cukup lama. Kemudian selain itu, kalau misalnya berkas sudah kita kumpul, kita harus membuat proposal. Proposalnya itu adalah jumlah siswa, jumlah dana yang mau kita tarik. Kalau misalnya udah rapi semua, terus ada satu orang yang mau dimasuk belakangan, ibaratnya telat nih masuknya, itu kita harus ngerubah semua berkas kita. Jadi semua berkas kita harus dirombak lagi, makanya kemarin kita kasih waktu untuk pengumpulan, terus pas udah waktunya sudah habis, kita bukan kita tolak, tapi kita menunda untuk di pendebatan berikutnya. Gitu. Karena untuk pendebatan di setiap semester itu ada kok. Gitu. Terus kalau untuk pendaftaran KJP tadi udah belum Pak? Jadi untuk Pak nanti silakan jelas kalau ada pertanyaan kalau seperti apa mekanisme silakan. Saya bisa share screen nggak? Boleh silakan. Dari sini Mbak, dari pokos. Bisa kan? Oke, untuk pendaftaran KJP Plus untuk tahun ini, kita juga baru disosialisasikan. Kita pun baru disosialisasikan kemarin ya, bukan berarti kita ngasih tahunya ke orang tua mendadak, tapi memang baru disosialisasikan itu kemarin. Ini untuk persyaratan KJP Plus tahun ini. Peserta itu diambil dari existing atau peserta yang sudah pernah mendapatkan KJP, terus selain itu juga terdaftar dalam DTKS, berdomisili di DKI Jakarta. Oke, ini untuk tahun ini kan SPP-nya 175 ya. SPP-nya kan 175. Jadi yang kita bisa ajukan untuk pendebatan itu hanya 170.000. Jadi kita nggak bisa narik totalannya 175 karena memang dari sananya untuk SPP dari dari KJP-nya itu hanya diberikan maksimal 170 per bulan. Makanya yang kita tarik itu hanya 170, nantinya yang ditarik itu 170 dikali 6 bulan. Gitu. Kalau yang untuk kelas 9 sama 165 kalau nggak salah ya, 165 dikali 6 bulan. Tapi kalau untuk kelas 8 sekarang sampai ke bawah, itu yang kita tarik hanya 170 dikali 6 bulan. Itu untuk pendebatan setiap debet selama masih sekolah di sini. Itu untuk biaya personalnya masih sama, 300.000. Yang sebelah sini itu BPMS 1.500.000 karena rencananya untuk BPMS yang tahun ini alhamdulillahnya pemerintah masih memberikan bantuan untuk uang pangkal itu untuk kelas 7 atau siswa PPDB yang baru itu maksimal bantuannya itu sebesar 1.500.000 dan menurut info katanya untuk tahun yang baru yang kelas 7 yang baru ini akan disatukan dengan rekening KJP. Jadi kalau yang tahun lalu kan yang kelas 8 ada 2 ya rekeningnya. Dibuatin rekening lagi katanya. Nah, kalau infonya untuk yang baru ini akan dialihkan ke rekening KJP. Gitu. Iya. Ini untuk SMA. Iya. Semua siswa. Ya, kalau tahun lalu memang semua siswa, tapi kalau untuk saat ini BPMS hanya yang sama dari beberapa yang dari KJP sama yang terdaftar di DTKS. Dan yang pasti ber-KTP DKI, kakaknya asal DKI. Gitu. Sama sih kalau untuk penerimanya kita hanya menerima data dari Pusdatin Jamsos, jadi nggak ada lagi pendaftaran dari sekolah, jadi kita hanya menerima daftar dari Pusdatin Jamsos, kemudian yang lolos
atau yang akan diberikan KJP, yang lolos sebagai seleksi penerima KJP itu akan kita share lagi ke orang tua. Tuh. Kalau ini untuk peruntukannya, ini sebenarnya penggunaan biaya personal KJP. Untuk penggunaannya, jadi bisa digunakan dengan baik ya untuk Bapak Ibu. Soalnya dulu saya sempat ada cerita katanya uang KJP-nya buat bayar apa tuh kontrakan gitu. Wow. Nggak Ya. boleh lah, nggak boleh Iya, Pak. memang tidak diperbolehkan karena kegunaan untuk KJP itu untuk kebutuhan pangan serta perlengkapan sekolah untuk siswa. Dan untuk tahun ini memang sudah diperbolehkan untuk pembelian komputer dan laptop karena memang di kita semua sistemnya PJJ, makanya sudah mulai diperbolehkan untuk komputer dan laptop. Gitu. Udah sih, kalau ini larangan-larangannya. Sebenarnya kalau misalnya untuk KJP tuh kita punya larangan-larangannya. Jadi kalau misalnya ada siswa yang melanggar tuh seharusnya sekolah berhak untuk memutus penerimaannya dia sebagai penerima KJP. Nah, di sini ini adalah larangan-larangan yang dilarang untuk siswa melanggar aturan. Ya itulah melanggar aturan itu sendiri. Salah satunya kan di sini ada melanggar peraturan, melakukan perbuatan atau melanggar peraturan sekolah. Merokok. Ini untuk larangan orang tua yang tadi saya bilang jangan pakai buat bayar kontrakan. Kalau di sini juga ini ada beberapa larangan-larangan untuk orang tua. Terus udah banyak yang tahu sih ya. Oke, untuk pendataannya kita akan mulai di bulan ini. Jadi nanti mungkin kalau untuk kelengkapan berkas nanti saya baru bisa infokan kalau saya sudah bisa buka websitenya, karena sampai saat ini kita masih belum bisa buka websitenya, menunggu sampai waktunya itu di tanggal 13 sampai 25 September. Jadi intinya mulai pendataannya itu ada di tanggal 13 sampai 25 September. Nah, di tanggal ini lah keluar daftar nama siswa yang ditetapkan sebagai penerima KJP. Yang nantinya akan kita share ke orang tua. Kemudian nanti orang tua akan memberikan atau melengkapi kelengkapan berkas ke kita yang akan kita upload ke websitenya. Gitu. Kemudian nanti prosesnya lumayan panjang juga. Nanti ada persetujuan yang ini udah dari sekolah. Yang penting kalau dari orang tua sih di sininya aja. Nanti untuk kelengkapan berkas, cuma berkasnya apa aja, kayaknya sih sama-sama tahun lalu. Cuman kalau ada perubahan nanti kita infokan lagi. Gitu. Iya. Baik, Bu. Itu sudah untuk pendaftaran KJP untuk tahun ini, untuk tahap ini. Kalau dari saya sih udah Pak, tadi kan pendebatan juga udah. Beberapa juga sama Pak Uti juga udah mulai jelas. Oh, kalau yang untuk pendebatan, terutama yang pendebatan BPMS kan BPMS punya buku tabungan sendiri ya. Jadi nanti diminta untuk disiapkan, nanti saya minta data nomor rekening sama nomor rekening sama daftar sama nama yang ada di buku tabungan. Nanti saya buatin Google Form-nya, mungkin minggu depan kali baru saya share untuk orang tua untuk dibuatkan surat kuasa. Begitu. Sudah Pak dari saya.
Gitu. Iya, Pak. Kalau tadi pertanyaan
Bapak maaf saya saya tambahin dikit ya yang tadi siapa dah? Fikri Sultan ya. Ini yang nggak keluar itu apanya? Nggak keluar sama yang SPP-nya atau hanya uang sakunya aja. Coba dicek dulu di print buku tabungannya. Kalau misalnya dana di buku tabungannya itu nambah, kemungkinan yang nggak turunnya itu hanya uang sakunya. Kalau uang sakunya nggak turun, nanti kita bisa bantu untuk menyiapkan surat pengantar dari sekolah ke P4OP. Jadi nanti orang tua yang ke P4OP untuk ngurus kekurangan itu, mempertanyakan itu kenapa nggak turun, atau nanti akan dijelasin lagi sama pihak P4OP-nya. Gitu. Jadi sekolah hanya memberikan surat pengantarnya aja. Sama kayak, maaf Pak Zeki, saya salah dikit tadi sempat ngelihat ada ini ada pakai atas nama, sebelumnya KJP-nya itu atas nama neneknya, bukan nama ibunya. Terus kira-kira bisa diganti atau enggak? Bisa selama anaknya ini masih di satu kakak. Jadi nanti tetap sama prosesnya, kita ke ibu ke sekolah untuk meminta surat pengantar. Nanti surat pengantarnya bisa dibuatkan sama Pak Kiki. Nanti surat pengantar itu sama berkas-berkas yang lain dilengkapi dan dibawa ke P4OP. Nanti akan diganti di sana untuk namanya, sebagai nama wali. Gitu. Iya, untuk diganti nama wali, tapi dengan catatan harus di satu kakak, bukan nggak beda kakak, satu keluarganya gitu. Kalau buku tabungannya yang hilang kayaknya bisa, setahu saya kemarin ada orang tua yang ngurus, bisa langsung ke Bank DKI-nya dengan membawa surat kehilangan dari kantor polisi. Tapi kalau ATM-nya yang hilang itu itu lebih repot dan prosesnya agak lama, kadang ATM-nya pun jadinya tuh bisa sampai 3 bulanan baru bisa diambil. Makanya dijaga baik-baik. Tapi kalau buku tabungannya yang hilang, kayaknya bisa langsung ke Bank DKI yang yang ngeluarin buku tabungannya. Tuh. Udah, Bapak. Oh, banyak banget. KJP, solusinya KJP yang udah terputus gimana? Nah ini yang tadi udah dibahas juga sama Pak Zaki. Kalau sudah terputus, kita nggak bisa apa-apa sebenarnya, karena memang untuk pendaftaran KJP itu sekarang dikelola sama Pusdatin Jamsos itu sendiri. Kalau kemarin saya sempat nanya, kalau sudah terputus kayak gitu, dicek. Mama mau kayak nggak bisa. Oh gitu. Dicek lagi ininya, DTKS-nya. Di Pusdatin Jamsos pun mereka akan menseleksi lagi apakah orang ini pantas menerima bantuan atau enggak gitu. Kalau yang saya dapat jawaban dari Pusdatin Jamsos kayak gitu. Jadi tetap memang harus, kalau yang udah keputus ya, apalagi kemarin ada beberapa kasus yang pindahan, jadi dia dari pesantren itu di luar DKI dan sudah dianggap terputus KJP-nya, terus balik lagi ke DKI, terus habis itu mempertanyakan KJP-nya. Ya saya cuma bisa bilangnya kayak gitu. Kalau menurut Jamsos nanti daftar lagi kalau ada MTOM, tapi itu butuh waktu. Iya. Ya gitu. Kalau misalnya nanti dicek di DTKS pun, Pusdatin Jamsos pun akan mengecek lagi dia ini memang pantas atau enggak dapat KJP Plus, tapi itu butuh waktunya agak lama karena kemarin ada beberapa orang juga yang kayak gitu udah daftar tapi masih belum ada juga namanya. Nah kalau itu adalah kuasanya si orang Pusdatin Jamsos ini, DTKS gitu. Cukup jelas kalau untuk yang itu ya, kalau yang udah terputus juga sama yang pindah dari luar daerah ke DKI, kita cuma bisa jawabnya, cuma bisa nunggu dari DTKS. Terus kalau mau ganti kartu ATM yang ada chipnya itu gimana? Kalau ini kayaknya ke Bank DKI deh. Saya juga belum tahu nih kalau yang ini, belum pernah. Iya masih.
Karena setahu saya kalau untuk ATM ATM KJP itu kan khusus, jadi pembuatannya itu pasti agak lama gitu. Kalau mau ganti buku tabungan langsung ke banknya aja. Berarti nanti daftar lagi saat pendaftaran KJP. Udah nggak ada pendaftaran di sekolah, pendaftarannya itu di FMTOM atau pendaftaran DTKS. Dan itu biasanya di awal bulan Juli, sekitar bulan Juli atau bulan Juni. Gitu kalau untuk pendaftaran FMTOM. Keluar apanya nih? Kalau keluar untuk yang bisa ditarik di ATM itu 300 per bulan. Kalau yang untuk SPP, yang peruntukan untuk SPP itu 170 dikali 6 bulan. Itu ininya dapatnya. Bu Laras, saya mau nanya. Silakan Ibu. Kalau misalnya Bu, saya dari orang tua murid dari Muhammad Aldila Akbar 81. Itu kalau masalah BPMS itu kalau uang pangkalnya udah lunas, apa kita boleh diambil uang tunainya? Iya, untuk nanti tergantung kebijakan dari, enggak sih, saya juga mau mempertanyakan. Nanti masih belum kompromi juga sama Pak. Mau kita urusin debitin semua atau kita bisa buka blokiran, jadi nanti orang tua bisa ambil sendiri ke sana. Kemungkinan besar sih kita bisa buka blokiran, tapi nanti tunggu dulu karena sekolah nanti sekolah yang ngurus untuk ngirim surat buka blokir ke Pemkot OP, nanti baru diinfokan lagi orang tua sudah bisa mencairkan sendiri atau belum. Oh gitu, enggak, soalnya saya kan nanya sama Bank DKI-nya, itu katanya cuma buat untuk bayaran aja, nggak bisa diambil debit gitu. Iya, kalau yang saya dapat jawaban dari Pemkot OP-nya gitu, nantinya bisa diambil sendiri, cuma sekolah harus buatin surat ke Pemkot OP itu untuk pembukaan debit. Cuma nanti kalau misalnya memang ya kayak gitu sih kalau dari Pemkot OP-nya jawabnya. Katanya sih nggak bisa diambil uang cash, cuma bisa buat bayaran aja gitu. Kalau yang BPMS itu. Kalau setahu saya dari Bank DKI-nya ngasih taunya tuh begitu. Bank DKI-nya DKI mana? Bank DKI, pokoknya Bank DKI mana aja. Saya kan nanya, waktu yang ambil buku juga begitu, ini bisanya cuma buat bayaran aja Bu, nggak bisa diambil uang cash gitu. Iya Bu, makanya kalau untuk yang BPMS ini kan memang programnya baru, jadi masih banyak perbedaan pendapat antara Bank DKI sama Pemkot OP. Saya pun kalau misalnya mau ngurusin pendapatan BPMS tuh nunggu info pasti dulu, makanya dari kemarin belum megang karena itu info pastinya dulu antara Bank DKI sama Pemkot OP-nya sudah sinkron atau belum gitu. Cuma nanti saya sambil jalan saya pastikan lagi kalau untuk yang itu. Udah lagi atau bisa saya tambah Pak Zaki? Jadi mungkin ada memang kalau hasil obrolan tentang BPMS, memang yang bisa mencairkan itu pihak sekolah. Sama seperti yang Bu Laras bilang, kalaupun nanti ada orang tua yang mau ambil langsung, wacananya, tapi baru cerita, belum ada yang bilang kesepakatan. Ya, jadi kalau misalnya sekolah memberikan surat keterangan tersebut, ya baru mungkin bisa. Nah, hasil obrolan juga, jadi kalau BPMS itu yang pihak sekolah yang bisa menghasilkan atau mencairkan, nanti ibu udah lunas nih uang pangkal, dana ibu tersimpan di sekolah 1,5 juta, ya kan? Terus ibu dapat juga KJP, udah debit juga, ya. Nah itu nanti bisa dialihkan, misalnya buat uang KKS, buat SPP yang nanti misalnya gimana kan gitu, atau uang HB. Tapi semuanya baru wacana Bu, bukan obrolan, belum ada payung hukum. Nah yang kita perlukan memang dari antara P4OP dan DKI itu ada kesepakatan. Tapi yang ada cuma wacana.
Yang ada itu cuma obrolan, cuma rencana. Nah, jadi yang pasti memang pihak sekolah yang bisa mencairkan. Gitu. Nanti kalau udah ada Ibu ada dananya di sekolah, nanti Ibu tinggal koordinasi dengan Bu Zakia, ya. Ini dananya sekian begini buat ini. Ada tersimpan. Tapi semua sekali lagi apa yang Bu Laras bilang tadi. Jadi iya mobil itu. Ya, apa yang Bu Laras bilang tadi, dana itu ya bisa secara tidak cairnya itu ada kesepakatan, ada payung hukum Bu. Jangan hampir nanti karena saya bikin kebijakan sendiri, tahu-tahu kena penalti, akhirnya kena kasus, masuk BPK. Bisa ke. Nah ini khawatir. Jadi kita harus ada sesuai aturan-aturan dari pemerintah, aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Dignas, jadi kita bisa leluasa. Wacananya memang begitu, obrolannya memang begitu, ya. Kalau Ibu dananya sudah tersimpan, nanti bisa Ibu koordinasi dengan sekolah buat SPP atau buat apa. Tapi itu masih wacana. Yang jelas kata Bu Laras, belum ada kesepakatan antara pusat dapodik yang ada di Rawabunga P4OP dengan Bank DKI selaku ya yang mengeluarkan dana, itu harus sinkron. Sekolah menjalankan apa yang ada di kebijakan kedua tersebut. Nah, sementara kalau emang ada yang kayak gitu, wah udah lunas, ya udah kita simpan. Nah, karena kalau kita nggak masukin data Ibu, itu juga bingung. Ntar kan bisa-bisa yang 1,5 itu di sekolah nggak ada, di Bank DKI nggak bisa ditarik. Paham Bu ya? Iya, Selesai paham, itu Pak. saja. Jadi emang nanti kita tunggu kebijakan dari hal yang terkait atau P4OP dengan Bank DKI, juga Kemenag. Saya sering nanya-nanya gimana gitu. Tapi emang baru wacana Bu, belum ada payung hukum yang bisa menjamin. Kalau nggak ada aturannya kita nggak berani. Sementara yang ada kayak gitu. Data Ibu yang ada kita semua masukkan. Nanti dananya kita koordinasi dengan P04. Kalau P04 bilang begini, nanti kita bawa ke Bank DKI. Kalau bisa ada cair, kita cair. Ya ada di sekolah. Oh iya, betul. Cuma, Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Pak kan KJP kan buat SPP ya, kan sekarang bayaran yang anak kelas 9 jadi 375. Ya. Itu kan katanya bayaran pakai KJP di per bulannya 165 kali 6 bulan. Nah, kalau yang 375 itu gimana Pak pembayarannya? Apakah langsung dari KJP segitu atau 165 dari KJP yang sisanya cash dari orang tua? Ya. Nah, gini. Ini si Ibu Zakia lebih paham. Jadi gini Bu, Ibu nanti debit KJP sekitar 6 bulan kali 300. 75. Ya. 5 bulan, enggak Bu. Karena yang ini programnya 6 bulan. Kalau yang dulu ada yang 5 bulan. Kalau yang 6 bulan ini, Ibu kan 175 kali 165 Pak. 165. Ya, SPP KJP SPP KJP itu kan 170. SPP KJP 170. Bayaran 165. Ya kan 170 kali 6 sekitar 800-an. Seandainya nanti Ibu mau bayar di SPP kelas 9 165 plus uang akhir tahun sekitar 300-an. Enggak Pak. Itu nanti tinggal hitungan aja mau Bu Zaki apa dapat 3 bulan atau 2 bulan. Maaf Pak, bukan begitu Pak kata Bu Zaki kan ngomong Bu Zaki ngomong gini. Ya. Ibu SPP anaknya kan per bulannya 165.000. Ya. Ini simpanan wajib 210.000 untuk bayar ujian nanti. Jadi Ibu nanti tiap bulan bayarnya 375.000. Iya. Saya tanyakan, itu kan SPP mah 165 per bulan dikali sama 6 bulan kan dari KJP. Nah, apakah yang 210.000 itu apakah dari KJP ataukah dari orang tua secara cash gitu loh Pak?
Betul. Cuma agak praktis, Bu. Asir wala tuh asir. Gampangin aja. Ibu punya dana 170 kali 6 sekitar 800 berapa tuh Ki? 800-an. 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 Ya sekarang Ibu mau pusing nih. Ya kan? Ah. Itu duit 800 di misalnya kalau 3 bulan bisa nggak tuh sekalian buat akhir tahun? Ya kan? Oh dapat nih sekitar 3 bulan kali. Ya kan? Nambahin dikit dapat 3 bulan. Praktis Bu, digampangin. Nanti 3 bulan kemudiannya Ibu bayar aja sesuai dengan apa yang itu. Atau Ibu mau lunasin dulu SPP-nya nih. SPP lunas di debit. Nanti Ibu tinggal bayar sisa yang uang akhir tahun. Berarti nggak harus bayar 375, Pak? Ya, pokoknya fleksibel aja Bu. Tinggal nanti Ibu obrolan Ibu sama Bu Zakia. Ya. Ibu ngobrol aja Bu Zakia. Bu Zakia ini dana debit sekian. Saya mau bayar ginian aja dulu gitu. Bu ini saya mau bayar ginian dulu Bu Zakia. Atau saya mau gabungin aja. Terserah. Fleksibel aja Bu. Gampangin aja dah, jangan gue. Oke deh Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ada lagi? Suaranya nggak kedengeran Pak Abdul Mukti. Bapak mute Pak. Hilang. Jadi yang tadi Ibu nanya tentang duitnya yang buat SPP kali 7 kali 6 itu nanti si cincai aja sama Bu Zakia. Yang kelas 9 ya. Kalau debitnya naik keluar, ini kan 2 semester nih. Kalau keluar, itu nanti apakah buat SPP aja dulu atau buat SPP sekalian itu. Itu cincai aja ya Bu Zakia. Ya. Jadi jangan dipuyengin. Nah nih Pak, saya mau kalian aja Bu Zakia, ini ada duit sekian dari debit KJP. Udah saya buat ini dulu dah. Boleh buat SPP dulu. Bu Zakia, udah bayar sekalian aja nih dari debit. Boleh. Nanti Ibu, yang penting konsultasi sama Bu Zakia. Yang kedua, ya, jika ada hal-hal yang kurang jelas ataupun masih ragu, Ibu silakan datang. Seperti contohnya KJP-nya nih baru Depok pindah ke Jakarta. Sekolah memang nggak ada lagi kayak gitu, harus melalui nanti diunjukin. Ibu tinggal di kelurahan mana? Oh kelurahannya misalnya Kalibata. Nanti lihat di kelurahan Kalibata. Namanya ini. Nanti bisa cek daftar lagi di situ. Agenda acara atau ada yang dari pesantren dulu pernah dapat KJP, sekarang nggak dapat KJP. Nah itu diarahkan lagi, nggak bisa daftar baru lagi, tapi daftarnya ada di nanti di kelurahan dikasih tahu. Kelurahan mana? Kelurahan ini. Ibu nanti datanya di situ. Oleh ya. Nah di situ nanti Ibu datang lagi ke sekolah. Yang kedua ada bahwa data ini ada ini. Nanti KJP lihat di dan info KJP. Kalau mau penasaran, sudah klik Google, tanya di situ. Jadi banyak kok, nggak ada di sekolah, bisa di Google, atau juga bisa Ibu konsultasi dengan atau Bu Laras sama Bu Zaki. Jadi insya Allah
di bulan Kalau nggak September paham ini akan juga, ada ya kembali udah pendataan. nanti kita Juga akan ada info carikan informasi ke tempat lain pendapatan, sehingga baik lebih itu memudahkan ibu mendapat. dapat SPP yang lalu ataupun Ada dapat lagi? persiap. Kalau enggak ada asar. Cukup? Nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti selesai 2 hari. Pertama nanti ada instruksi untuk yang PTM ya, karena besok udah cut off atau artinya pengambilan data langsung. Jadi kalau nggak bisa dicoba terus, terutama di waktu luang. Kalau sore ini mungkin yaitu nasional yang isi. Ya kita berharap sih melalui datanya bisa, tapi kita sambil berjalan. Karena kalau secara lembaga tadi saya udah isi semua, itu sudah siap. Tinggal terhambatnya siswa. Jadi dari antara 343 baru isi 150. Di antara 150 siswa yang diisi hanya 120 yang siap PTN. Ada yang jawab nggak siap, mohon dijawab siap. Ya setelah ini kita lompat masuk PTN resmi dari kalau dari dinas kita nggak lolos karena hanya pewakilan dan kita lebih banyak kuotanya dari Kemenang. Dan insya dari bahwa akan dibuka seluas-luasnya. Yang penting aplikasinya itu tertera di dashboard Kemenang bahwa MTS Pancasila siap PTN. Jadi syaratnya tinggal orang tua silakan isi, diusahakan berjuang. Nih guru-guru juga sudah berjuang dari kemarin mengisi itu. Isinya nggak lebih dari 5 menit, tapi permasalahannya perebutan servernya itu sangat kenal. Tapi 5 hari sampai itu alhamdulillah bisa. Dan link tidak terdata, silakan cari saya karena itu ada problem spesifik ya. Nah, bisa di awal setelah MI atau di SD-nya itu linknya tidak terdata atau misalnya bermasalah. Kalau yang kelas 8 kelas 9 ada di saya, login atau nanti saya kasih. Itu aja. Mudah-mudahan pertemuan ini kita mendapatkan keberkahan Allah dan tua di rumah, jadi semua bisa sehat walafiat, dan berikutnya bisa PTM ya. Nah, itu harapan semua. Dan dari kita baik guru, sekolah dan juga para orang tua, mudah-mudahan kita bisa bertemu secara real bukan dunia maya, jadi bukan iya online, bukan gaib lagi. Yap. Ya kita tutup aja kalau udah asar ya. Tutup dengan ucapan. Dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa keberkahan subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Dari saya mohon maaf jika ada kekurangan sama yang lain dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ya, alhamdulillah bisa ketemu melalui PJJ melalui Zoom. Terima kasih. Mohon maaf, selamat berpisah dan selamat beraktivitas kembali.